Halo teman-teman. Apa? Di dalam kamar. Di dalam kamar. Ditap-tap dulu layarnya ya teman-temanku semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di dalam kulkas. Terima kasih sudah bergabung. Boleh ditap-tap dulu layarnya ya. Sebelum saya akan menyampaikan materi di hari Jumat ini ya, Jumat berkah, Jumat penuh dengan keajaiban mungkin ya. Jumat penuh dengan aliran ilmu Tuhan ya, Mbak El dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam Bunda sayang. Terima kasih sudah bergabung. Boleh di-tap-tap dulu layarnya ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tulis di sini ya. Boleh di-share-share ke teman-temannya atau di status WA boleh ya. Silakan di-share-share ke grup juga boleh. Ke grup-grupnya teman-teman ya. Teman-teman punya grup kan? Banyak ada grup kan ya. Nah, boleh itu juga di-share ya. Karena di sini ya saya akan menjelaskan tentang syahadat dan tentang sholat. Di mana antara syahadat dan sholat ini adalah sebuah pengalaman yang pernah dialami ya. Jadi ini adalah menceritakan apa yang saya alami di masa lalu yang akhirnya ini menjadi sebuah pengalaman otentik diri saya yang saya ceritakan di sini dan akan saya gabungkan kepada ilmu Allah dalam Islam ya. Bisa ini dulu di tap-tap layarnya ya teman-temanku semuanya. Bentar ya, biar rame dulu nih. Nanti aku rekam ini ya, tak upload di YouTube materinya. Ditaruh di ditaruh di gelas nih, sini. Wow. Bentar ya, sahabatku semua. Baru ada iklan. Ini, sini. Silmi. Belum kau nek kuta loh. Iya, utara. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini. Thank you ya. Selamat siang semuanya. Ya, sebelum saya menyampaikan materinya di siang hari ini, saya mau bertanya sama teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya di hari Jumat ini bagaimana? Teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Sebelum saya nanti menyampaikan materinya ini, ya kita berinteraksi terlebih dahulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk merapat juga ya. Ya. Gimana kabarnya teman-temanku di sini? Kabarnya baik, bahagia, damai, sejahtera? Gimana? Alhamdulillah Kak Eka Nur dan teman-teman semuanya. Terima kasih Eri Irawan yang sudah memberikan saya gift-nya. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan kabarnya di hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Eri Irawan. Thank you Kak. Terima kasih. Nah, di Jumat hari ini ya, saya akan menjelaskan tentang hakikat dari sholat ya. Tapi sebelum kita membahas tentang sholat, ada sebuah rukun, ya rukun Islam. Tidak lepas dari rukun Islam. Sebelum ada sholat, maka rukun apa yang pertama kali kita harus lakukan? Rukun apa dulu teman-teman? Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Pakainya ada jangan ini. Ada jangan nggak cukup loh ini. Bisa nggak? Bisa deh, pelan-pelan tapi ya. Syahadat, benar sekali, syahadat ya. Sebentar ya. Nggak bisa pakai ada maam itu loh, ada jangan. Tahu nggak? Tak benar ini. Cek ya, iklan cek ya. Bentar ya, tap dulu, aku iklan dulu. Iklan cek, bentar ya. Tak benar nih.
Ya sebentar, sebentar. Ini loh. Syahadat bener ya, Masya Allah. Iya sebentar ya. Terima kasih ya, sudah ada 100 orang yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Sebentar ya, sabar dulu ya. Ya, soalnya saya sambil ngomong anak ya, jadi harus sabar ini. Ya, bentar ya, biar saya nanti fokus. Soalnya kalau saya sudah masuk materi, saya dikemerungsungkan oleh anak saya akhirnya tidak jadi bisa mengalirkan dengan dengan lancar gitu. Jadi sebentar ya, aku tak ini dulu ya, apa yang kita sembah ya makanya tak jelaskan nanti ya. Bentar ya teman-temanku, tap dulu layarnya, boleh di share, boleh di komen dulu, boleh di give juga boleh, dan lain-lain boleh semuanya ya. Sebentar ya, bukain ini loh, anakku minta es ini, aku harus bukain esnya dulu supaya dia nanti tidak meraung-raung, supaya saya bisa menyampaikan live-nya dengan dengan sistematis tanpa gangguan lagi gitu ya. Mohon maklum ya. Iya, terima kasih teman-teman semuanya yang bergabung. Sebentar ya, sabar. Halo Bunda Smart Family. Gimana teman-teman, sudah siap mendengarkan materinya siang hari ini? Boleh diketik siap dulu. Ya, habis ini saya akan menyampaikan ya, boleh diketik siap dulu teman-temanku semuanya. Siap gitu ya, siap gitu. Ya, saya siap-siap saya. Siap, oke Kak Didit. Kalau tidak tahu apa yang disembah sama aja menyembah kekosongan. Sebentar ya. Nah, tadi saya udah bertanya sama teman-teman ya, sebelum kita melakukan sholat, berarti apa yang dilakukan? Ya, rukun Islamnya apa berarti? Rukun Islamnya apa? Syahadat ya. Nah ini saya mau jelaskan. Waktu saya dulu masih kecil, ya udah SMP apa SMA ya dulu ya, ada pemikiran yang muncul dalam benakku. Saya pernah bertanya bahwa kenapa ya syaratnya orang masuk Islam itu harus syahadat. Ya, syahadat itu kan kita hanya berucap ya, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Nah, sedangkan asyhadu alla ilaha illallah itu kan ucapan. Terus saya berpikir, nah kalau orang meninggal ya, katanya kalau dia udah bersyahadat berarti masuk surga. Terus saya mikir lagi ya, jadi ini saya akan meruntutkan dari apa pengalaman yang pernah saya lakukan atau pengalaman yang pernah saya rasakan, supaya teman-teman di sini juga akhirnya berpikir gitu ya. Jadi semua jawaban ini tuh landasannya dari pikiran yang akhirnya bertanya-tanya gitu loh ya. Jadi pikiran yang bukan nurut aja, tapi pikiran yang memang disuruh Tuhan. Ya, di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya lebih detail bahwa kita itu disuruh menggunakan akal kita untuk berpikir. Nah, disinilah yang dimaksud berpikir. Ya, bukan mikir-mikir. Beda ya, kalau kita mikir-mikir tuh, nanti gimana ya kalau gini gitu, begitu namanya mikir-mikir. Tapi kalau kita menggunakan pikiran, kita sedang menggunakan pikiran, kita sedang menggunakan akal, berarti apa? Berarti kita sedang mempertanyakan sesuatu yang selama ini kita itu nggak bisa bertanya. Kita sudah dibungkam atau kita sudah di-cut, tidak boleh bertanya, seakan-akan seperti itu ya. Nah, disinilah pertanyaan saya muncul. Ya, waktu saya sekolah saya bertanya dalam diriku sendiri nih. Aku bertanya, kok enak banget ya kalau kita mau masuk Islam, mau masuk surga hanya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah gitu. Dan itu kan ucapan. Semua orang bisa mengucapkan syahadat. Di pikiran saya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kalau hanya kita berucap aja.
Tapi aku nggak punya jawaban, ya. Saya tidak punya jawaban apapun waktu itu. Karena yang saya tahu hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Nah, kemudian di perjalanan waktu lagi ya, saya membaca asyhadu alla ilaha illallah itu kan ada artinya. Nah, disitulah artinya saya bersaksi. Tiada ada Tuhan selain Allah. Kemudian berjalannya waktu lagi, bersaksi. Artinya apa, ayo? Teman-teman, saya mau bertanya ya di sini. Yang namanya bersaksi itu berarti apa nih? Namanya bersaksi itu gimana? Bersaksi itu gimana? Gimana ayo? Bersaksi itu disaksikan apa diucapkan? Bersaksi itu diucapkan dengan ucapan kita atau melihat? Atau melihat gitu loh. Melihat apa mengucap ayo nek menyaksikan ya. Kata-kata menyaksikan aku bersaksi. Nah, bersaksi itu kan berarti menyaksikan dengan mata. Menyaksikan kan melihat langsung ya. Bukan diucapkan kan? Bener nggak sih? Bukan diucapkan gini loh ya. Asyhadu alla ilaha illallah gitu loh. Nah, selama ini ya, selama kita apa ya? Punya agama Islam mungkin gitu ya nih ya. Kita kan disuruhnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah kamu berislam gitu. Nah, saya muncul lagi pertanyaan waktu saya kecil ya. Saya bertanya lagi. Kalau ada orang masuk Islam dengan asyhadu alla ilaha illallah saja selesai. Lah, terus saya berpikir, tapi selama hidupnya dia itu berbuat buruk. Masa sih orang yang selama ini berbuat buruk terus habis itu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, masuk surga. Terus bertanya lagi pikiran saya ya. Lah habis itu kalau orang berbuat baik terus tapi dia nggak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, masa sih dia masuk neraka? Saya pernah bertanya seperti itu ya. Dan itu menurut saya ini salah deh gitu ya. Jadi saya pernah berpikir bahwa ini nggak benar nih kayak gini. Cuma sewaktu saya kecil ya, saya tidak punya referensi untuk mengungkap ini gitu ya. Ya, saya tidak punya apa ya dalil dan lain-lain yang akhirnya mengiyakan apa yang saya pikirkan ini benar. Ya, karena apa? Karena secara umum kita itu selalu diberikan pengetahuan ya bahwa syahadat itu kita ucapkan baru kita masuk agama Islam misalkan seperti itu ya. Dan ternyata di sini lebih dalam lagi. Bersaksi itu tidak mengucap ya. Bersaksi bukan mengucapkan, tapi bersaksi adalah melihat dengan mata batinmu ya, melihat dengan mata batinmu kesaksianmu terhadap ketuhanan ya, bukan Tuhan ya. Apa bedanya coba? Kalau teman-teman ngomongnya Tuhan gitu misalnya, Tuhan dia gitu ya. Dia berarti ada apa namanya batasan antara aku dan dia. Kalau kita mengucapkan Allah adalah Tuhan misalkan ya, ada batasan bahwa aku dan Allah itu terpisah ya. Kalau kita bilang Tuhan maka terpisah. Kalau kita mengucapkan ketuhanan, maka kita sama ketuhanan itu tidak terpisah, kita menyatu, bahkan kita nggak ada, yang ada adalah apa? Ketuhanan. Makanya di sini bersaksi, kita menyaksikan ya tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita menyaksikan langsung, menyaksikan, menjadi penyaksi atas diri kita sendiri. Apa yang dilakukan diri kita bukanlah kita yang melakukan. Ya, makanya ini apa? Ini adalah pengalaman kehidupan. Pengalaman yang harus dialami langsung. Kalau ini saya bercerita. Ini ketika saya pengalaman hidup saya ceritakan di sini, maka ini menjadi cerita, ya. Yang saya alami ini adalah kenyataan dan ketika saya mengucapkan di sini, maka yang saya ucapkan adalah cerita. Ya, menjadi cerita. Nah,
apa yang saya ucapkan di sini ketika teman-teman mengalami, maka itu menjadi pengalaman kalian masing-masing, bukan lagi menjadi cerita, tapi menjadi pengalaman. Makanya apa yang saya ucapkan di sini harus dialami ya sama teman-teman, supaya ini menjadi otentiknya teman-teman dalam mengalami ketuhanan. Ya, saya membahasakan bukan Tuhan tapi ketuhanan. Makanya sila pertama dalam Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Kenapa? Karena ketuhanan itu melingkupi segala sesuatu. Bahkan diri kita juga ketuhanan. Makanya kita nggak ada, kita bukan tubuh ya. Ternyata kita bukan tubuh, bukan pikiran, emosi, bukan ego ya. Kita adalah yang sedang tahu, yang menyaksikan, makanya bersaksi. Ya, makanya ini adalah sebuah pengalaman yang harus kita alami masing-masing, karena persaksian itu ya harus dialami masing-masing bahwa kita adalah penyaksi. Ketika kita sudah bersaksi ya, maka kita baru bisa melakukan apa? Sholat ya. Ya, kita masuk ya, ketika kita nanti sudah bersaksi, kita mengalami bahwa yang melakukan apapun segala tindakan ini dalam kehidupan sehari-hari kita dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah yang melakukan ketuhanan itu sendiri. Kita yang sedang tahu, bukan kita yang sedang melakukannya, tapi kita yang tahu bahwa semua hal yang kita lakukan ini, yang ada misalkan ya bernafas, melihat, kita bekerja, ini bukan kita, tapi kita yang menyaksikan bahwa ini seakan-akan spontanitas terjadi dengan sendirinya. Ya, otomatis di sini sudah lenyap yang disebut apa? Ego kita, merasa bahwa ini aku sudah nggak ada, yang ada hanyalah aku sedang menyaksikan, aku yang menyaksikan Tuhan itu ya, atau ketuhanan sedang menggunakan tubuhku untuk melakukan segala aktivitas. Maka kita sudah bersaksi di sini, sudah syahadat. Nah, kalau orang sudah bersyahadat, maka dia akan tahu yang disebut sholatnya apa. Sholat ya, kita mau bahas masuk ke sholat ya. Tapi sebelum saya membahas masuk ke dalam sholat, teman-teman paham tidak yang saya maksudkan syahadat di sini? Kalau misalkan teman-teman paham, boleh diketik di sini paham gitu ya. Coba paham enggak maksudnya yang saya bilang syahadat tadi tuh? Ya, pahamkah? Syahadat bukan ucapan ya yang kita ucapkan asyhadu alla gitu ya, tapi penyaksian bahwa bukan diri kita yang sedang melakukannya. Ya, makanya egonya sudah nggak ada, lepas ya, lepas nih ya, egonya lepas nih. Nggak apa-apa teman-teman semuanya yang baru gabung, nanti saya upload di YouTube saya ya, jadi nanti silahkan bisa lihat supaya saya tidak mengulang lagi, karena saya sudah buat akun YouTube. Nanti teman-teman ya bisa lihat di YouTube saya ketika saya sudah upload ya. Oke ya, saya lanjut, sudah paham semua ya? Ya, siap ya. Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu sholat ya. Karena kita sudah bersaksi, sudah menyaksikan, maka selanjutnya akan masuk ke dalam sholat ya. Terima kasih ya sudah give-give-nya, sudah tap-tap layarnya, sudah disupport semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menjadi tempat ya untuk saya mengalirkan, bukan saya, Allah mengalirkan ini semuanya lewat teman-teman semuanya di sini ya, energinya sudah ke transfer semua sama teman-teman ya. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu sholat. Nah, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman ya, sholat artinya apa teman-teman? Sholat sama dengan apa? Sholat nanti YouTube-nya zero ismi, sama zero ismi kak, doa ya benar sekali pak. Sholat saya mau memperjelas dulu ya supaya pemahamannya kita itu paham gitu loh. Sholat sama dengan doa ya, karena memang sholat itu artinya doa ya, sholat itu artinya doa ya gitu ya. Nah gini, secara universalnya sholat sama dengan doa, berarti doa itu fungsinya apa? Menghubungkan ya, keterhubungan penyaksian kita terhadap
yang Maha Esa ini ya, terhubung terus nih, koneksi jalan nih. Nah, jadi gini, yang dimaksud sholat adalah doa sama dengan koneksi ya, keterhubungan. Maka sebenarnya setiap ruh-ruh kita ya, ruhnya Allah kan memercik ya, Allah yang Maha Esa besar ini memercik nih, jadi ruhnya aku, misalkan ruh namaku Nisa, ruhnya namanya Bunda Diana, ruhnya namanya anakku misalkan Silmi gitu ya, terus ruhnya hewan-hewan nih, kan semua ruh ya, semua ruhnya Tuhan ini sebenarnya semua Tuhan nih ya. Nah, setiap ruh-ruh itu ya yang diciptakan Tuhan nih, dia itu apa? Punya cara beribadah masing-masing, ibadah doa masing-masing ya. Jadi di sini sholat itu sebenarnya bukan yang dimaksud kita bergerak, misalkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Tapi secara universalnya apa? Sholat adalah keterhubungan. Nah makanya setiap hewan punya cara sholatnya masing-masing ya. Sholatnya lebah gimana? Sholatnya lebah dia mengambil nektar dari bunga, ya toh? Ngambil nektar dari bunga, dia ibadahnya dia adalah mengambil sari-sarinya bunga itu. Dia sholat loh. Jadi jangan dianggap bahwa yang sholat itu adalah orang yang agamanya Islam, ya. Bukan, orang semuanya sholat, ya. Semua ruh ya, bukan hanya yang bernyawa Kak, ya. Hewan, tumbuhan, batu dan semuanya adalah ruhnya. Semua yang terpercik jadilah ciptaan Tuhan itu adalah ruh. Makanya semua ada energi ya. Batu ada energinya ya. Tembok kita ada energinya. Karena kita paham bahwa segala ini adalah ruhnya Tuhan, maka tidak ada keterpisahan antara aku dan kamu. Tidak ada. Ketika saya berbuat baik padamu, saya sedang berbuat baik pada diriku sendiri ya. Karena setiap yang ada dalam diri kalian adalah ruh yang sama denganku. Ruhnya sama. Makanya ketika kita berbuat baik apapun ya dengan sadar, maka kalian tidak pernah akan meminta harapan pengen dipuji, pengen dapat pahala, pengen gimana-gimana, enggak ada. Karena apa? Karena kita sadar ya, memberi kebaikan, menolong orang lain, mencintai orang lain, menyayangi siapapun, kita sedang melihat diri kita ada di situ. Kita sedang melihat ruhnya dia sama dengan ruhku. Maka sudah lepas harapan kita pengen dapat sesuatu atau pahala atau apapun di situ, ya dia sudah lepas. Maka yang ada apa? Yang ada apa? Keikhlasan atau kemurnian atau rasa Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana percikan ruhnya Tuhan, sifatnya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana Al-Qur'an yang 114 surat ya, dia diperas lagi menjadi Al-Fatihah 7 ayat ya. Diperas lagi menjadi 1 ayat, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Di mana basmalah ya, basmalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah ruh kita ya. Ruh dasaran kita adalah penuh kasih sayang. Makanya ketika kita mau terkoneksi dengan Tuhan, dengan ibadah apapun ya, misalkan lebah beribadahnya dengan apa? Lebah beribadahnya dengan dia mengambil sari-sari tanaman ya. Kemudian cara beribadahnya misalkan ya, cara beribadah saya misalkan ya, saya sangat menjiwai dan saya sangat hadir ketika saya live, ketika saya menulis buku, ketika saya harus menyampaikan sesuatu ya, dan saya menjiwai di sini. Ini adalah ibadahku, ini adalah sholatku secara hakikat ya, doaku, karena semua energi ada di situ mengalir. Dan saat saya mungkin menyampaikan seperti ini ya, ini tidak dipakai pikiran ya. Jadi enggak saya misalkan aku mikir mau ngomong apa ya, enggak. Jadi ini semua seperti ini loh, tertumpahkan semuanya tanpa disadari. Bahkan saya sedang menyaksikan diri saya yang sedang ngomong. Saya sedang bersaksi di sini bahwa ada yang sedang ngomong di sini mengalirkan gitu. Makanya ibadah kita akan berbeda-beda. Secara hakikat sholat kita,
keterhubungan kita dengan Tuhan itu akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda. Keterhubungan kita akan berbeda. Makanya ketika kita sudah bersyahadat, ya, menyaksikan, kita akan dialiri oleh aliran Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengosongkan diri kita. Ketika bersyahadat kita sudah bersaksi bahwa semua ini hanyalah Dia, hanyalah ketuhanan. Aku nggak ada, aku hanya menyaksikan. Maka disitulah kosong atau zero, ya, diri kita zero. Ketika kita sudah zero atau bersyahadat, yang terjadi apa? Aliran dari Tuhan akan mengalir lewat diri kita, sehingga kita bisa tahu caraku beribadah atau sholat atau terkoneksi, ya, setiap hari dengan Dia itu gimana, ya. Dia akan memberikan petunjuk kita seperti kompas hidup kita, ya, atau petunjuk. Makanya ini disebut apa? Pembukaan atau Al-Fatihah. Terbukalah kitab hidupnya masing-masing jiwa, masing-masing jiwanya dia yang ada ruhnya akan dibuka Tuhan ketika kita sudah bersaksi. Maka ketika buku kehidupan kita terbuka, ya, atau Al-Fatihah atau pembukaan itu terjadi dalam diri kita akan tahu di mana posisi kita untuk beribadah, ya. Cara kita beribadah kepada Tuhan, kita akan tahu, oh, cara beribadah atau sholat dalam makna universal, yaitu passion kita, yaitu misi jiwa kita, atau cahaya hidup, atau makna hidup yang Tuhan tulis buat kita, ya. Jadi setiap makhluk hidup itu akan punya jalan hidup masing-masing, atau yang disebut dengan misi-misi jiwanya masing-masing, atau passionnya masing-masing. Maka kita akan tahu, kita akan mengenali, oh, aku ada di sini nih, gitu. Ya, misalkan kalau saya, wah, aku ternyata enjoy banget, ya, kalau aku ngobrol gitu. Aku live gitu, ya. Itu bisa sangat menjiwai sekali di sini. Sangat tidak berpikir, aku benar-benar hadir di sini. Aku menyampaikan itu sangat-sangat apa, ya, nggak kenal waktu, ya. Misalkan nih saya ngobrol 1 jam, 2 jam, aku nggak terasa. Makanya kalau kita sudah tahu, ya, sudah mengenali, misalkan, oh, aku di sini nih cocoknya nih, atau passionku di sini nih. Nah, itulah akhirnya kita tidak lagi mengenal yang disebut apa? Waktu dan ruang, ya. Jadi akhirnya apa? Waktu dan ruang itu akan tiada, dan kita akan tahu bahwa waktu dan ruang ini adalah sebuah ilusi. Karena apa? Karena kita sudah menyatu, satu kesatuan utuh dengan Tuhan. Makanya yang kita lakukan, passion kita atau misi jiwa kita, ketika kita melakukan itu rasanya sangat enjoy sekali, rasanya sangat nggak kenal waktu. Kok cepet banget ya waktunya, ya? Loh, kok aku ngobrol nih berjam-jam kok nggak kerasa, ya? Kayaknya baru 5 menit gitu. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena kita sudah menyatu dengan ketuhanan, bahkan kita sudah meniadakan diri, ya, dan yang ada hanyalah Dia. Makanya sangat-sangat terasa cepat waktunya, sangat menjiwai. Maka nanti teman-teman akan tahu, oh, aku di sini, oh, aku di sana. Misalkan kita akan mendalami lebih dalam, ya, tentang passion kita, di mana secara hakikatnya passion kita ini adalah apa? Cara sholatnya ruh, gitu, ya. Cara sholatnya ruh, sholat atau terkoneksinya ruh. Makanya orang itu kadang, ya, banyak sekali yang bercerita atau ngomong nih sama aku, ya, bilang gini, Mbak, aku tuh udah beribadah terus, rajin banget, Mbak. Tapi kenapa ya kok aku kayak kehilangan makna hidup? Kenapa ya kok aku kayaknya jauh sama diriku, ya? Gitu, ya. Dan itu banyak sekali loh terjadi. Bahkan orang kan taunya kalau kita misalkan beribadah, ya, itu kan harusnya kita tenang dong, gitu kan. Aku kan udah rajin sholat misalkan, aku rajin beribadah ke sana ke sini, tapi kenapa ya kok aku nggak tenang? Kenapa coba? Karena ruh kita, ya, ruh kita itu membutuhkan sebuah nutrisi.
Nah, nutrisinya roh itu apa? Makna hidup. Sedangkan makna hidup akan dicapai saat kita tahu di posisinya mana roh kita ini sebenarnya harus berperan di alam ini. Ya, makanya di sini disebut apa? Kita bersaksi dulu, baru kita akan bisa melaksanakan sholat. Maka roh ini akan nyari tahu terus, menggiring kita terus, mengetuk-ngetuk hati kita untuk apa? Untuk sadar bahwa kamu harus sadar, aku itu rindu loh gitu. Aku rindu pulang, bahasanya gitu ya. Jadi ruhnya itu ngomong, aku rindu pulang, tolong anterin aku pulang, kayak gitu loh. Nah, karena kita tidak tahu ya makna sholat yang sebenarnya. Dan jiwa kita kalau sudah benar-benar melakukan hakikat sholat atau misi jiwa atau peran kita di alam semesta ini, dia punya makna hidup. Maka ruhnya dia, ya, ruhnya dia hidup. Ya, ruhnya dia. Sebentar ya. Sebentar, aku lagi iklan nih, lagi iklan. Bentar, aku tak beli kentang dulu ya, sebentar ya. Ditap-tap dulu layarnya. Tak keluar sebentar ya. 1 menit. Stay dulu di sini. Tak lanjutin nanti. Ya Allah, Masya Allah. Sebentar ya, aku tadi sampai mana ya? Lah tadi ya, yang disebut ruh gitu loh. Ruhnya dia itu pengen tahu maknanya, makna hidup. Makanya kita menghantarkan juga untuk selaras gitu ya. Nah, ketika kita misalkan, kok hidupku kayaknya kok nggak ada makna ya, kok aku udah sholat tapi kok kayak jauh ya, itu adalah ketukan ya, ketukan dari dalam diri kita untuk bisa kita baca bahwa ternyata ini ada yang nggak selaras nih. Apa ya yang nggak selaras ya? Nah, itulah hanya kita tanya, apa ya ya Tuhan, apa yang tidak selaras dengan diriku, berikanlah aku petunjuk hidup. Seperti itu ya, salah satu caranya kita untuk tahu nih gitu. Jadi gini ya, sholat yang gerakan itu kan syariatnya, syariat nih. Nah, tapi ada sholat secara hakikat juga. Makanya jiwa atau ruh kita, ruh dan jiwa ini harus selaras. Untuk mengetahui keselarasan ini, itu supaya mereka selaras gimana? Ya, mereka itu rindu makna hidup. Mereka itu rindu akan rumah sejati, diri sejati. Dan ini tidak bisa kita dapatkan dengan cara apa? Kita ritual syariat gitu loh. Ritual syariat itu sebenarnya itu lebih untuk badan kita. Ya, untuk misalkan tubuh fisik gitu loh. Tapi ya nggak kelihatan seperti jiwa, seperti ruh ya. Dia itu akan rindu makna hidup. Makanya dia itu nggak butuh yang syariat gitu loh maksudnya ya. Bukan rindu syariatnya enggak.
tapi mereka itu rindu makna terdalam atau energi yang nggak kelihatannya itu loh, keterhubungannya itu loh, atau balik pulangnya ke rumah diri sejati. Nah itu yang mereka rindukan. Makanya orang sudah beribadah secara syariat ya, dia akan bingung ya, dia akan di titik jenuh, bingung sama hidup, kok gini ya, kok gini ya. Kenapa? Karena di dalam syariat itu sudah banyak campuran, dalam artian gini, campurannya kita ditakut-takutin. Kalau kamu nggak beribadah nanti masuk neraka, nanti dapat dosa, nanti disiksa di alam kubur dan lain-lain. Nah ini yang membuat ibadahnya aslinya yang aslinya harusnya murni nih, enggak bisa murni. Makanya bebannya berat jiwa kita. Jiwa dan sel tubuh kita itu berat loh. Kenapa? Karena sudah ditekan oleh banyak hal, banyak dogma doktrin yang luar biasa, yang membuat tubuh kita akan merasakan terbebani. Karena dasaran kita, apa yang kita lakukan ini bukan dasaran Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi dasarannya ditakut-takutin. Makanya banyak orang sekarang mengalami anxiety disorder. Banyak orang yang sekarang ya, banyak sekali dia takut mati. Kenapa? Dia itu bisa merasakan syahadat tuh sampai takut loh. Kenapa? Tak tanya, kenapa mbak kok takut? Kan kamu harusnya bahagia, bisa terkoneksi dengan Tuhan. Aku takut mbak, jangan-jangan aku mau mati kayak gitu. Loh berarti banyak kolektifnya sekarang ya, bahwa memberikan makna kematian adalah mengerikan. Makanya kenapa ketika kita belajar hakikat lebih dalam, apa itu kematian, apa itu hari akhir, apa itu sisa kubur dan kiamat dan lain-lain, kita akan tahu bahwa semua itu ada di dalam diri kita loh. Bukan nanti ya, bukan nanti nanti suatu saat nanti, nggak ada. Karena hakikat hidup adanya detik ini, saat ini, detik ini, saat ini, detik ini, saat ini. Maka semua yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada di dalam diri kita semuanya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kenapa? Karena saya merasakan yang disebut kiamat. Kiamat itu kan hancur ya. Nah hancurnya segala dogma, doktrin, pikiran, data-data di kepala saya. Saya itu menyaksikan ya, pikiran saya itu ya rame banget. Satu program dengan program lainnya, mereka tuh seperti tabrakan dan mengguncang tubuh saya. Sehingga saya merasakan bahwa saya hanya diem tapi tubuh saya kesakitan. Ya kepala saya sampai panas, sampai kesakitan. Saking program satu dengan yang lainnya dia tabrakan. Ya makanya kita nggak bisa lari dari kiamat. Karena apa? Kiamatnya ada di dalam diri kita loh aslinya. Ya kalau ada di luar diri enak dong. Kita bisa lari kemana-mana ya misalkan ya. Kita bisa misalkan kemana bisa lah lari. Tapi kiamatnya itu ada dalam dirimu. Ada dalam pikiranmu loh. Mau lari kemana? Nggak bisa. Makanya disinilah ya. Kalau orang bilang kamu jangan banyak pikiran. Tapi di sini bukan banyak pikiran. Ini beda. Jadi saya menyaksikan program-program yang sudah tertanam dalam pikiran saya sejak kecil ya. Dia tiba-tiba itu menyerang ya. Dia tiba-tiba menyerang sampai saya sholat tuh ketakutan, badan saya ketakutan loh. Tubuh saya ketakutan loh. Sampai saya bertanya ada apa ya? Katanya kita sholat biar tenang kan? Tapi kenapa kok badanku seperti ini? Disinilah saya bertanya kepada Allah ya. Ya Allah ini ada yang salah. Tapi aku nggak tahu di mana salahnya. Ya, maka berikanlah aku petunjukmu seperti itu. Jadi semua ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan yang saya alami. Jadi ini hanya cerita yang terucap. Teman-teman jangan mempercayai. Tapi jadikan ini referensi aja. Referensi ya. Karena ini semua memang harus dialami. Tapi kalau orang belum mengalami ya nggak percaya. Ya, makanya di sini saya hanya bilang bahwa apa yang saya ceritakan di sini jadikan hanya cerita. Ya, jadikan hanya cerita. Ini semua valid hanya untuk saya yang mengalami seperti itu ya. Gitu ya, sejauh ini gimana teman-teman semuanya, pahamkah dengan apa yang saya jelaskan di sini? Ya, nanti saya akan upload di YouTube juga ya ini ya. Nanti jadi tenang aja, yang ketinggalan tadi nanti bisa lihat di YouTube-nya aja kayak gitu ya. Ya semoga ini menjadi sebuah sarana dakwah yang yang Tuhan itu suruh ya lewat perjalanan kehidupan saya untuk membuka kesadarannya teman-teman ya yang selama ini tertidur ya,
dan ditakut-takutin, dan kalian mungkin biasa aja, ya udah nggak apa-apa, oh aku beribadah biar dapat pahala, takut dosa gitu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan atau membuka kesadarannya teman-teman, dan mau melepaskan semua data-data di masa lalu ya, yang itu sebenarnya hanya sebuah cerita dan data. Makanya saya ajak teman-teman semua, filterlah segala pemikiranmu, otakmu ya, pikiran difilter ya. Jadi percayalah dengan segala sesuatu yang sudah kalian alami sendiri. Jika kalian dikasih tahu orang dan kalian belum mengalami, jadikan referensi ya. Jadi jangan dimasukkan, supaya apa? Beban pikiran kita atau sampah di dalam pikiran bawah sadar kita tidak semakin menumpuk ya. Maka ini adalah langkah efektif kita dalam menjalani hidup. Karena dari dulu saya percaya terus nih, misalkan saya diajarin sama siapa-siapa gitu ya, ada guru-guru misalkan nih, oh aduh sholat, kalau nggak sholat kita nanti gini. Ya saya percaya dong ya, saya melakukan itu. Dan ternyata seperjalannya waktu sampai saya dewasa, tubuh saya ini terlalu berat. Ternyata saya sholat tidak sadar, saya melakukan segala sesuatu tidak sadar. Karena semua dasarnya apa? Ketakutan ya. Makanya di sini kenapa kita harus mengenali jati diri kita, supaya kita tidak mudah untuk masuk. Dikasih tahu A masuk A, dikasih tahu B masuk B ya. Dan itu ketika kita masukkan semuanya, ada suatu masa tubuh kita sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Makanya jiwa kita akan berat, jiwa kita akan pengen pulang, dia pengen menyatu dengan ruh sucinya Tuhan. Dan sejatinya kita ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tadi gitu ya. Baca komen dulu ya. Sholat kalau dengan terus menerus gimana caranya Bu? Sholat dengan terus menerus yaitu ketika kita melakukan apapun, kita sudah meniadakan diri bahwa ini semua adalah Tuhan yang melakukan lewat aku. Maka itu yang disebut sholat daim. Sholat daim itu apa? Selalu beribadah terkoneksi tanpa putus kepada Tuhan 24 jam. Makanya di sini kita hanya menyaksikan saja. Itulah ibadah. Ketika kita hanya menyaksikan saja, semua yang kita lakukan adalah ibadah. Ibadah sholat semuanya gitu. Iya, makhluk yang lain tunduk-tunduk semua ya. Makhluk yang lain tuh sangat tunduk-tunduk ya. Tapi belum kusuk. Ada tukang emang jualan. Maksudnya? Paham Bu? Ya. Oke Kak, aku ketinggalan. Nanti aku tunggu up di YouTube ya. Siap Kakak semuanya. Nanti saya up di YouTube ya semua materi. Jadi karena kalau saya harus mengulang itu ribet, dan akhirnya ada sebuah ide ketika saya rekaman saya akan upload di YouTube. Jadi lebih enak sekali. Saya juga tidak mengulang-ulang lagi, tidak mengulang 2 kali ya, tapi biarkan saya mengalir semuanya dulu ya. Semua mengalir dulu sampai selesai, baru yang ketinggalan bisa lihat di YouTube saya. Lihat aja di Zero Ismi, diklik ada link YouTube, bisa diklik di situ. Ya saya akan update ya. Nanti ini materi ini akan saya upload di YouTube ya. Semoga ini menjadi jalan ruh saya ya. Ruh saya itu mendapatkan nutrisi bahwa misi jiwa ini sudah selesai ya. Jadi misi jiwanya Tuhan menggunakan tubuh saya untuk menyaksikan secara langsung prosesnya, kemudian ditransferkan lewat kalimat. Jadi sebenarnya kita juga nggak ngapa-ngapain ya. Kita sedang mengamati prosesnya Tuhan menggunakan diri kita. Gitu ya. YouTube-nya ada Zero Ismi Kak, diklik itu ada linknya kok, diklik aja Zero Isminya saya ya. Terima kasih. Berarti jiwaku lagi berat ya Bun? Iya berat. Makanya banyak data-data di pikirannya yang membuat berat ya, karena datanya sudah banyak sekali. Makanya di sini yang disebut kita dibersihkan atau dikiamatkan atau dihancurkan segala program pikiran yang membuat jiwa kita berat. Makanya ini disebut kiamat. Makanya prosesnya luar biasa ya. Kiamat kan hancur, tapi justru dari kehancuran itulah kesadaran dimulai. Habis kiamat maka bangkit ya enggak? Kiamat hari kebangkitan. Ketika kita sudah dikiamatkan maka kita dibangkitkan. Apa yang bangkit? Kesadaran kita mulai bangun dan kita mulai hidup. Jadi
Kita mulai hidup saat kita sudah sadar. Ya, saat sudah dikiamatkan kita sadar, maka kita sedang hidup, baru hidup. Selama ini ternyata kita mati, nggak sadar, melakukan segala sesuatunya digerakkan oleh semua data-data pikiran, menggerakkan tubuh kita tanpa sadar. Dan sekarang kita mulai sadar bahwa oh, yang mengontrol aku ternyata selama ini pikiranku sendiri ya. Dan kita mulai melepaskan satu persatu, yang ada hanyalah kemurnian atau kesucian ya. Akhirnya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya muncul. Oh, ini aku ya, diri yang sejatiku menyaksikan ya, yang welas asih, yang penuh cinta kasih sayang kepada siapapun, yang penuh dengan kejujuran. Ya, itu kita sejatinya. Ya. Tuhan, teman-teman kan banyak ya, aku pengen ketemu Allah, misalnya aku pengen ketemu Tuhan, gimana caranya? Sesimpel apa sih? Sesimpel teman-teman lihat apa yang di dekat kamu, lihat anakmu, ya misalkan lihat ada batu, lihat ada manusia yang lain yang di dekatmu, ya tanpa kamu itu harus lihat Tuhan itu kayak gimana, lihatlah wujud Tuhan, maka sebenarnya kamu sudah melihat Tuhan di situ. Ketika kamu bisa melihat wujudnya Allah dengan kesadaranmu, siapapun yang kamu lihat, kamu bisa melihat bahwa itu adalah Allah di situ. Maka kamu sudah dekat dengan Allah. Kamu sudah dekat dengan Tuhan. Jadi nggak perlu kita itu aku pengen ketemu Allah. Di mana ketemunya? Di setiap percikannya Allah, setiap ciptaannya Allah itu di situ ada ruhnya Allah. Ya, disitulah kamu bisa melihat dengan matamu bahwa di situ ada Allah. Ya sudah, sesimpel itu, segampang itu loh. Makanya bisa apa enggak kita melihat itu, bahwa kesadaran kita yang sedang melihat itu ada wajahnya Allah di situ. Maka ketika teman-teman difitnah orang, kalau kita melihat itu manusia yang menfitnah kita, ya kita emosi. Ya emosi dong. Tapi kalau kita melihat itu loh, Allah yang sedang menggunakan dia untuk menfitnah aku. Apakah kita bisa marah dengan dia? Kita hanya menyaksikan dia menfitnah, tapi kita tidak bisa marah. Karena apa? Kita melihat dari batin bahwa dia yang sedang menfitnah kita adalah ruhnya Allah di situ. Bahwa nggak ada orang baik, semua nggak ada adanya orang baik ya sama orang buruk. Dan orang baik dan orang buruk itu sudah diizinkan Allah. Makanya kita hanya menyaksikan, nggak ngapa-ngapain. Disitulah kenapa kita harus melatih skill kita untuk sadar setiap saat. Nggak berat Pak, gampang loh Pak. Beratnya aku asik, aku kalau membahas seperti ini aku nggak pernah merasa berat. Karena apa? Ini adalah keajaiban hidup ya, ini adalah menurut aku nutrisi jiwaku karena apa yang aku jelaskan ini adalah pengalaman hidupku. Jadi tidak ada keberatan yang menurutku aku jelaskan di sini ya. Tapi mungkin kalau teman-teman merasa kok berat banget ya Mbak, ya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa cerita apa-apa kalau bukan enjoynya saya, atau bukan passionku ya. Kalau misalkan aku disuruh bahas anatomi manusia, misalkan kayak dokter itu kan jelasin tentang manusia. Lah aku disuruh jelasin tentang manusia itu komponennya apa, di dalam tubuhnya apa, aku nggak tahu, berat banget gitu. Jadi ketika ada dokter yang menjelaskan itu pikiranku berat. Berat sekali. Kenapa kok berat? Karena aku bukan di situ. Makanya kenapa dokter itu nggak berat ya. Dia ketika membedah tubuhnya manusia, dia tidak merasakan keberatan karena dia memang menjiwai di situ. Nah, ketika saya juga membahas topik seperti ini, saya tidak berat karena saya sangat hadir di sini menjiwai, karena ini adalah otentik yang pernah saya alami. Jadi saya bisa cerita. Tapi kalau saya disuruh cerita tentang yang bukannya aku gitu misalnya, bukan tentang aku alami, aku nggak bisa cerita ya. Jadi makanya kenapa di live-nya ini ceritanya tentang pengalaman kehidupan yang saya kaitkan dengan perjalanan ketuhanan gitu loh. Perjalanan saya misalkan harus mengalami ini itu, kemudian hikmahnya apa, seperti itu, seputar kehidupan dan keagamaan atau spiritualnya aja kayak gitu loh.
ya kayak gini ya. Jadi misalkan teman-teman merasa ini berat sekali ya, di skip aja misalkan ya, boleh di skip aja. Habis itu lihat yang membuat teman-teman itu sangat ringan di situ gitu ya. Mana Pak? Sebentar. Ingat apa iya? Iya ini mengingat Allah loh ya, ini bahasanya ini zikir loh. Zikir itu bukan yang kita subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Itu kan ucapan, itu kan berucap. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah berarti apa? Segala hal yang bisa mengingatkan kamu dengan Allah, maka kamu sedang berzikir. Ketika teman-teman mendengarkan saya live seperti ini, kalian terketuk batinnya untuk teringat Allah kan? Maknyes gitu misalkan di hati kok maknyes gitu ya, atau adem Mbak gitu. Berarti di situ teman-teman di sini di live aku, teman-teman sedang berzikir loh, berzikir pada Allah, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu tidak hanya kita kok ngucapin astagfirullah gitu ya, atau subhanallah la ilaha illallah, enggak, bukan jumlahnya yang kita ucap, tapi rasa, membangun rasa keterhubungan kita. Ketika kita mendengarkan segala sesuatu, kita terketuk hati untuk teringat Allah, maka di situ hakikat berzikir, gitu ya. Enjo pada saat sampean difitnah, dipukul, dituduh maling dan apakah langsung tersenyum? Ya enggak tersenyum dong. Makanya di sini saya bilang apa? Proses ya. Ya saya sendiri ya sama no. Dulu saya pas kecil ya harus mengalami ini itu. Saya bersedih nangis sampai di ibaratnya ya digembleng gitu loh ya. Jadi saya digembleng Gusti Allah dengan perjalanan hidup yang harus dapat A, harus dapat B, harus dapat C, harus kehilangan uang, nggak punya rumah, jauh sama orang tua, udah sendiri. Disitulah harus ngalami ini itu kan gemblengan berpuluhan tahun kan. Lah gemblengan ini yang akhirnya apa? Membawa jalan pulang untuk tahu makna hidup. Makanya ini saya cerita ini dari pengalaman. Sampai akhirnya, dulu ya saya difitnah ya marah-marah dong pasti. Nah disitulah ternyata perjalanan kita akan dimulai. Dan pada intinya nanti, kita akan bisa melihat wajahnya orang yang menfitnah kita adalah wajahnya Allah gitu loh. Jadi ini adalah pengalaman hidup yang kita memang nanti berjalannya untuk mengalami. Ya pengalaman mengalami gitu ya. Makanya saya bilang ini hanya cerita yang saya alami, saya ceritakan. Ketika teman-teman mendengarkan ini, berarti teman-teman sedang saya ceritakan. Lah kalau cerita contohnya gini, teman-teman aku tadi makan sate enak banget loh gitu. Sate kambing itu enak banget. Lah teman-teman itu belum ngalami sate kambing itu. Lah kira-kira apa tahu rasanya? Walaupun aku bilang ya, enak banget. Yo nggak tahu dong. Makanya saya bilang, yang saya omongkan ini adalah cerita. Ya, cerita dari pengalaman saya dan ini valid untuk saya. Nah, cerita ini suatu saat mungkin bisa menjadi ceritamu. Gitu ya. Begitu aja ya. Meski saya belum sepenuhnya bisa memahami, tapi saya senang lihat live jenengan Mbak. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman. Mengingat merasakan kehadirannya, iya. Ya begitu. Gimana ya, yo ginilah pokoknya ya. Ya sharing-sharing kehidupan ya intinya ya teman-teman ya. Jadi ya apa ya, aku nek dulu ya. Misalkan nih, pernah ya dalam kesendirian. Kan aku jauh sama orang tuaku ya. Aku tuh jauh sama orang tuaku. Aku diurus sama keluargaku yang lainnya karena orang tuaku tuh gak punya uang buat nyekolahin aku waktu itu ya. Nah disitulah, iya Pak Azhar, selamat beraktivitas ya Pak. Disitulah apa? Disitulah saya merasa aku hanya punya Allah ya di dunia ini gitu loh. Karena memang nggak bisa ya aku sama orang tua aku mau teleponan juga nggak bisa. Jadi disitulah momen titik pertama kali aku itu merasakan aku hanya punya Allah itu pas kelas 1 SMA. SMP, 1 SMP. Pas aku udah jauh sama orang tua aku nggak punya siapa-siapa, aku merasa sendiri di sholatku itu ya. Setiap aku sholat tuh aku nangis tuh bilang gini ya Allah, aku tuh tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau gitu. Yuk karena keadaan ya. Jadi itu aku dibentak Allah
Itu kenapa? Yuk karena keadaan lah. Ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin lah aku itu sadar nggak dipentok. Ya aku nggak sadar dong. Kalau aku nggak dipentok Allah ya nggak sadar aku. Iya toh. Ya makanya ini semua pentokan ya, pentokan dari Allah untuk aku. Seperti itu ya teman-temanku semua. Ada yang mau tanya nggak? Silahkan mau tanya. Nanti tak upload di YouTube ya. Nih ada waktu nanti tak uploadin ya. Yuk, siapa yang mau bertanya di sini? Yang mau bertanya silahkan. Siapa? Ayo. Masa nggak ada yang tanya ini? Udah selesai materinya. Hah? Materinya ini udah selesai. Silahkan yang mau bertanya. Ruh kita kembali kemana Bu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Artinya apa? Innalillahi, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lah berarti kembalinya kemana? Lah itu loh dijawab Kak Pito Fresh loh. Gimana? Mbak Naila, jikone HP-nya JS bawa sini dek, Mbak. Mbak taruh mana dek? Sebentar ya, sebentar. Taruh kamarku dewe. Tak ambil sih dek. Diambil umi saya. Terus saya tanya Ahad satu bener, yuk satu kesatuan utuh. Nah kita itu udah di dalam Allah kan, kita sudah di dalam Allah kesatuan ini udah nih ruangannya loh. Di luar diri kita ini ada ruang. Makanya ruang itu lebih besar daripada isi ruang atau sel tubuh kita. Kalau dibedah itu kan 99 sel 99%-nya itu kan ruang kosong kan, 1%-nya baru ada isinya gitu ya. Makanya dong kenapa surga digambarkan seperti ruang yang fana, itu kan mengandai-andai ya gini, itu kan ada turunnya Al-Quran kan di Arab ya, dan di Arab waktu itu kan orang-orangnya itu luar biasa ya, mengerikan gitu. Makanya dia itu diberikan janji-janji supaya apa, gambarannya itu menyenangkan, supaya mereka kembali ke jalannya Tuhan gitu loh. Itu makanya surga itu kan gambarinnya kayak indah kan. Tahu nggak teman-teman, di Al-Quran nggak ada bahasa surga. Adanya apa? Tak tanya. Di Al-Quran adanya apa? Di Al-Quran dibaca tuh ada artinya loh. Apa tuh? Coba tak tanya. Saya nggak tahu ya Kak. Aku dulu dari umur 10 tahun Kak mengalami penderitaan kehidupan ya, dari umur 10 tahun sampai di titik ya berproses terus sampai akhirnya melepas lapisan dari dalam diri yang banyak banget itu sampai di umur 30 tahun. Sekarang aku 31 gitu. Emang hakikatnya kita juga bagian Tuhan ya no Kak loh nggak ada yang nggak Tuhan tuh, nggak ada. Yuk semuanya luar biasa loh. Makanya kita emang ada nggak ada, kita kan menyaksikan, bersaksi loh, kita itu yang nyaksiin aja gitu loh. Kalau di kesadaran kan bahasa reinkarnasi, kalau di kesadaran ya nggak ada. Tapi kalau kita baliknya hukum sebab akibat ya ada reinkarnasi Kak gitu loh, paham? Itu semua kan juga bagian dari ketuhanan gitu ya. Reinkarnasi itu kan bagian dari ketuhanan. Saya percaya juga ada itu, karena itu sudah siklus. Di Al-Quran ada loh, Allah menghidupkan kamu, mematikan lagi, menghidupkan lagi, mematikan lagi, udah berkali-kali ya toh. Maka itu disebut apa? Pengulangan atau reinkarnasi. Jannah ya, Al-Quran bahasanya jannah loh. Nah saya tanya, jannah artinya apa? Jannah sama dengan apa? Ayo. Jannah kebun ya, taman kebun lah. Terus saya tanya, lah surganya di mana? Kalimat surganya di mana? Coba. Jannah itu kebun kan? Atau taman. Lah berarti surga itu sing mana? Berarti kan nggak ada toh.
aslinya loh. Yang bilang surga itu siapa? Adanya jannah atau kebun. Nah, yang disebut surga neraka itu apa? Surga sudah tak bahas ya, surga dan neraka ya. Ada di YouTube saya. Nanti boleh dicek, boleh dilihat ya. Sebenarnya Adam dan Hawa itu adalah kita, ya. Ya, Adam dan Hawa dan semua nabi-nabi itu ada dalam kita semua. Dari Adam sampai Muhammad. Itu kan hakikat ya. Bukan ini loh, maksudnya bukan sosok ini semua yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sebenarnya bukan sosok-sosok gitu loh, tapi itu ada mengandung makna yang lebih dalam dan itu semua terjadi dalam diri kita loh gitu ya. Kita ada di surga apa neraka ya tergantung batinmu. Nah sekarang teman-teman merasakan kebahagiaan atau penderitaan ya, di mana? Saya udah menjelaskan makna surga dan neraka lebih dalam di YouTube saya, Zero Ismi, boleh diketik ya, diklik, habis itu teman-teman boleh lihat di situ ya. Ya, boleh. Ya emang Kak, hakikat Adam dan Hawa itu kan sebenarnya cuma penggambaran ya. Penggambaran bahwa ada yang disebut energi feminin sama maskulin gitu kan. Ya. Ya, yang disebut moksa itu apa? Kita sudah tidak menganggap diri kita ini tubuh, pikiran, emosi. Jadi makanya menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi atas hidup itu untuk memutus karma-karma leluhur juga loh. Karena apa? Disitulah kita hanya menyaksikan, biarkan semua terjadi, kita tidak terlibat. Makanya disitu putus gitu ya. Putus nih di DNA kita gitu ya. Ya memang gini ya Kak Mayang ya, memang gini Kak. Kalau zamannya Nabi Muhammad itu kan dia berkesadaran umur 40 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kesadaran yang lebih cepat. Makanya orang-orang di usia mungkin ya, di usia saya yang dulu 10 tahun itu sudah mulai berproses Kak. Ya memang sudah apa ya, ilmu alam Kak, bukan maksudnya aku luar biasa, enggak. Ini semua sudah ilmu alamnya begitu. Jadi semakin nantinya semakin anak-anak yang sudah kecil itu sudah berkesadaran loh. Karena apa? Banyak loh sekarang itu anak-anak itu tanya, Tuhan itu di mana gitu. Allah ada di mana? Kalau kita tidak tahu jawabannya, kita tidak memproses itu, mereka itu akan terus bertanya ya. Karena mereka sekarang tidak bisa ditipu. Kita cerita, Allah ada di langit. Gitu misalkan kan, Allah di singgasana di arsy misalkan. Mereka itu sekarang udah cerdas. Di mana? Di arsy itu mana? Dia akan tanya terus. Makanya kalau kita mungkin belum mengalami ya, kita akan juga kesulitan ya untuk menjelaskan pada anak-anak gitu loh ya. Benar gitu ya. Nah, surga dan neraka kan jaraknya seperti apa? Tahu nggak? Surga dan neraka itu kita itu diibaratkan seperti satu helai rambut yang dibagi 7. Itu ada maknanya loh. Itu bukan rambutnya ya. Bukan rambut dibelah 7 kita berjalan, itu enggak. Bukan gitu. Itu lambang dari psikologi mental kita. Psikologi kondisi batin. Makanya kondisi batin surga dan neraka itu tipis banget. Langsung sat gitu. Energi kemarahan, dari kemarahan kita mau bahagia itu cepet juga. Dari bahagia mau marah juga cepet. Makanya itu yang disebut aslinya surga dan neraka adalah kondisi kebatinan kita. Ya, kondisi batin itu sudah tak jelaskan di YouTube ya. Bisa dilihat. Iya, makanya tapi kita sembah ego. Iya, makanya Tuhan ya. Setiap manusia itu menyembah egonya masing-masing, menyembah Tuhannya masing-masing. Bukan Tuhan ketuhanan, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang menyembah keegoan diri. Gitu. Makanya yang berat, yang luar biasa adalah apa? Jujur dengan diri sendiri, mengupas diri sendiri itu menyakitkan ya. Makanya tidak semua orang itu mampu untuk menyelami dirinya. Karena ketika dia menyelami dirinya, dia akan menyelami ego-egonya yang luar biasa, besar sekali. Dan itu nggak sanggup, tidak semua manusia sanggup untuk melepaskan itu. Jadi bersyukurlah kalian ya, yang diberikan Allah pemahaman untuk melepaskan ego, untuk jujur terhadap dirimu sendiri. Maka kalian tuh hebat sekali. Kalian dah
seseorang yang berproses menjadi manusia atau anas. Anas dalam surat Al-Quran yang terakhir. Kenapa anas? Ketika kalian sudah pembersihan diri, kalian melewati proses kehidupan Al-Quran itu adalah perjalanan hidupmu, maka yang terakhir kamu akan menjadi seutuhnya manusia atau anas. Manusia yang bijaksana, manusia yang sadar, manusia yang tahu bahwa diriku adalah penyaksi kesadaran, aku adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka sudah pantas disebut manusia. Ya, makanya kita sudah pantas disebut manusia. Anas, ditutuplah kitab Al-Quran ya, di akhirnya surat An-Nas selesai, sadar utuh ya, manusia selesai gitu ya. Maka itu ada filosofinya juga Al-Quran itu ya, dari pembukaan sampai akhirnya Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada filosofinya ya. Anas, makanya jadi manusia itu proses menyakitkan ya. Menjadi manusia itu apa? Orang, maksudnya manusia itu gini loh, orang yang benar-benar sadar. Orang yang benar-benar sadar itu menjadi manusia yang sejati. Makanya prosesnya luar biasa, sampai 114 surat di situ semua perjalanan hidup kita. Nggak apa lagi? Apakah sebelum ada apapun kejahatan dan kebaikan itu ngeblend ini apa ya kak ya? Ngeblend ini apa sih kak? Hah? Masa merinding kepalaku. Saya waca aku kok dadi sik to. Saya waca. Betul kak, masuk ke dalam itu sakit. Aku sakit, badanku sampai sakit. Makanya itu disebut siksa kubur. Siksa kubur itu apa? Ruh kita terpenjara dalam badan ini. Makanya kita tersiksa, badannya terasa di fisik. Itulah siksa kubur. Hakikatnya, aslinya, gitu ya. Jadi semua itu ada dalam diri kita loh ya. Nggak kemana-mana. Gitu ya, Masya Allah. Ya, sadar kan saya sendiri untuk mengalahkan dunia. Alhamdulillah aku dengan saya Kak Nisa merinding kepala. Iya Kak. Kak mau tanya dong, menurut kakak apakah sebelum ada apapun kejahatan dan kebaikan itu ngeblend rindu? Menurut kakak Tuhan itu sebelum ada apapun kejahatan dan kebaikan itu ngeblend atau nggak ngeblend nih apa tuh? Nggak pahami kak aku. Ya memang itu dualitas kak, masih bukan nyampur ya. Ya memang ada terus ya jahat sama buruk. Maksudnya jahat sama buruk tuh ya ada. Jadi gini loh, jangan melihat kejahatan itu keburukan. Jadi kita itu udah diajarin itu buruk, bukan kejahatan, justru kejahatan tuh jalan kita menuju baik loh. Ya enggak? Penderitaan itu jalan kita menuju cahaya loh. Berarti keburukan jahat enggak? Ya enggak. Makanya kita harus paham dulu yang disebut buruk itu apa. Itu ya. Iya kan, kesadaran muncul tenggelam ya enggak apa-apa kak. Nggak apa-apa, kita itu tidak mencapai apa-apa dunia ini, hanya mengalami saja, menyaksikan. Loh, yang nanya siapa? Enggak ada pertanyaan. Kapan-kapan aja bahas itu ya kak. Aku udah mau udahan live-nya. Apa Mimi? Aku udah mau live-nya nih kak. Udah lama banget, nanti tak upload di YouTube sih ya. Sih bentar deh. Hidup ini pilihan sebenarnya, kita mau jalan keterangan tuh. Ya hidup ini hanya mengalami kak, mengalami aja, mengalami kadang gelap, kadang terang gitu loh kak, kadang baik, kadang buruk gitu, pengalaman ruh gitu. Iya, saya kak. Tapi meskipun tahu rumusnya belum tentu kita sukses juga ya kak. Iyalah, ya kan semua proses, nggak sukses juga nggak apa-apa kak. Kita itu nggak ngejar sukses-suksesan ya kak. Kita hanya mengalami pengalaman kehidupan. Oke? Yo reinkarnasi sama nggak reinkarnasi yo nggak apa-apa kak. Lah kenapa kok harus nggak reinkarnasi? Se kak. Teman-temanku aku off sih ya, aku live pengko nah ya. Nek bar magrib ngono kae engko bengi ya. Engko hadir nek aku live, makasih banyak, nanti hadir lagi.
Aku udahan dulu ya. Udahan sih, aku mau keluar dulu. Nanti tak upload di ini. Di YouTubeku semuanya, teman-temanku. Thank you semua ya atas kapan-kapan tak bahas reinkarnasi, mau nggak? Tak bahas reinkarnasi ya kawan-kawan ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pengen, maksudnya sik Kak. Aku wes ya, makasih ya. Makasih ya. Oh, sing gurung follow di-follow sih. Ngogen ngerti nek aku live. Biar tahu aku live. Di-follow dulu, makasih. Rame loh, Dek. Live Umi nih.